Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang kita rasakan hingga hari ini. Dan biarlah terang firman Tuhan yang terus menuntun tiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita, Mazmur pasal 10 ayat yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-3 bagian B, di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang pemazmur ini, dia mengungkapkan keluh kesahnya terhadap Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu lama sekali menjawab keluh kesahnya. Dan dia juga berkata bahwa Allah itu seakan-akan kok berdiri jauh-jauh, kok Allah itu menyembunyikan wajahnya. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu-waktu kesesakan, artinya urgent sekali. Genting sekali, dia butuh segera pertolongan Tuhan. Ya, kalau waktu-waktu yang tidak memerlukan Tuhan segera, mungkin dia bisa menunggu. Tetapi ini seakan-akan Tuhan kok berlama-lama, mengulur-ulur waktu. Dan dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, sampai dia rasakan Tuhan kok melupakan dia. Berapa lama lagi dikatakan aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Udah khawatir. Kemudian bersedih hati sepanjang hari. Memahami tentang kehidupan ini tentu tidak sederhana, saudara. Ada suatu seni kehidupan yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Dan itu kita sebut sebagai misteri. Yang kadang kita pengen Tuhan segera, ternyata Tuhan seakan berlama-lama. Kita ingin Tuhan dekat, tetapi kok Tuhan serasa jauh. Tetapi itulah pergumulan kehidupan keberimanan kita. Dan ini realita yang kita hadapi hari lepas hari. Kadang-kadang waktu kita sudah betul-betul membutuhkan Tuhan, rasanya jawaban Tuhan itu lama sekali dan terlambat. Rasanya kita sudah tidak mau berharap lagi. Tetapi dalam bagian ini kita diajarkan untuk memahami bagaimana hubungan dengan Tuhan seutuhnya. Tetapi yang menarik adalah pemazmur berkata, kenapa Tuhan engkau berdiri jauh-jauh? Artinya dia merasa kok Tuhan itu jauh sekali. Satu sisi dia rasa Tuhan dekat. Waktu kapan? Pasti waktu dia sangat bahagia, dia mendapatkan jawaban-jawaban daripada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan tidak menjawab, rasanya Tuhan jauh. Namun yang menarik, waktu seseorang rasa Tuhan jauh,
sebetulnya disitulah dia sadar dia membutuhkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak pernah tahu kapan Tuhan jauh, kapan Tuhan dekat. Meskipun sebetulnya di dalam pemahaman secara teologi Tuhan tidak pernah jauh, bahkan Tuhan selalu dekat. Alkitab berkata dia adalah Allah Immanuel, yang berarti Allah yang berserta dengan kita. Meskipun di dalam PL misalnya kita memahami Allah sebagai Allah yang transenden, tapi sebetulnya Allah selalu bersama dengan umatnya. Sehingga siapa yang salah pada waktu itu dihukum. Tetapi waktu umat berdoa pada Tuhan, Tuhan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Dan itu terbukti kepada bangsa Israel. Waktu mereka berdoa di padang gurun, minta mana Tuhan berikan. Tadinya air di Mara itu pahit, berdoa Musa, akhirnya menjadi manis. Tetapi yang menarik bahwa dalam bagian ini kita lihat Allah yang transenden kita sebut di dalam perjanjian lama sekalipun adalah Allah yang dekat bersama dengan umatnya, umat Israel. Kenapa disebut transenden? Karena ada batas ruang dan waktu. Orang tidak boleh sembarangan datang pada Tuhan. Batasnya apa? Yang boleh datang pada Tuhan adalah imam, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan doa-doa, syafaat kepada Tuhan. Kemudian siapa yang boleh mendengar suara Tuhan, menyampaikannya kepada umat? Itu melalui perantara nabi biasanya di dalam perjanjian lama. Tapi dalam bagian itu juga dikatakan di dalam tempat ibadah ada yang namanya pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Artinya terbatas akses umat langsung kepada Tuhan di ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh satu imam besar yang masuk ke dalamnya. Itu pun 1 tahun 1 kali. Itu pun dia harus hati-hati. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, dia bisa keluar dengan tidak bernyawa dari sana. Allah yang begitu jauh yang dipahami di dalam perjanjian lama, tetapi Allah yang juga dekat dengan umatnya. Kemudian Allah itu bukan hanya Allah yang kita pahami sebagai Allah yang transenden. Kita memahami bahwa Allah itu memang Allah imanen yang sangat dekat melalui kehadiran Yesus Kristus yang telah menebus kita. Sehingga sejak tabir bait Allah itu dikatakan terbelah, maka itu sebagai simbol bahwa siapapun boleh datang kepada Tuhan, tetapi datang di dalam roh dan kebenaran. Artinya karena Allah itu adalah roh, ya kita datang memuja dia, memuliakan dia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Malah Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berdoalah di sana. Artinya apa? Itu menyangkut pribadi, hubungan relasi pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian dikatakan dalam kebenaran. Jadi nggak boleh sembarangan juga menghadap Tuhan, mentang-mentang dalam roh. Artinya kita boleh sembarangan? Tidak. Tetapi kita harus menghormati dia, mengagungkan dia di dalam kebenaran, dalam kesucian, keagungan Allah Sang Pencipta itu. Karena kita miliknya, kita sudah ditebus oleh dia, kita boleh datang. Tapi dengan syarat, dengan hati yang suci di hadapan dia. Dan menarik bahwa ternyata sebetulnya teriakan daripada seorang pemazmur ini menggambarkan suatu perasaan dia yang begitu membutuhkan Tuhan. Tuhan, pada waktu kesesakan saya membutuhkan Engkau. Tetapi kenapa seakan-akan Tuhan jauh? Kenapa seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya? Sebetulnya Tuhan gak pernah jauh daripada kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang transenden saya sebutkan tadi, itu pun dekat dengan umatnya, selalu melihat, melihara, menjaga umatnya. Apalagi Allah imanan ini yang kita pahami. Nah, dalam bagian ini kita memahami bahwa siapa sebetulnya yang jauh? Kita. Apa yang membuat jauh? Permasalahan hidup kita. Kita yang seringkali jauh daripada Tuhan. Waktu kita senang, kita melupakan Tuhan. Waktu kita susah, kita datang pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Akhirnya apa? Tuhan kita jadikan sebagai apa?
sebagai pembantu kita. Yang kita butuhkan kapan? Waktu kita memerlukannya. Tuhan tidak pernah jauh. Kita seringkali jauh daripada Dia. Kapan Tuhan terasa jauh? Saat sebetulnya permasalahan hidup yang tidak kunjung selesai, tantangan demi tantangan kita hadapi, tekanan-tekanan yang menghimpit kehidupan kita. Rasanya kok Tuhan jauh. Rasanya kok saya berjuang seorang diri saja. Ingat, sebetulnya kita nggak pernah seorang diri. Tuhan selalu bersama dengan kita, berserta dengan kita. Karena di dalam Ibrani sebetulnya Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat yang kelima, "Aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau." Ini artinya apa? Dari dulu sampai sekarang, sejak Tuhan menciptakan kita hingga hari ini, Tuhan gak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita bisa keluar dari kandungan ibu kita pun itu berkat pemeliharaan Tuhan. Nafas hidup yang pada kita ini pun berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau meninggalkan kita, gampang sekali. Tinggal cabut nyawa kita, kemudian kita sudah tidak bernyawa lagi. Dan tidak berdaya untuk hal apapun lagi. Sehingga sebetulnya pemahaman deisme salah sekali. Dia berkata, Tuhan memang menciptakan kita, tetapi Tuhan setelah itu meninggalkan kita. Dia berkata alasannya adalah begitu banyak kelaparan, begitu banyak peperangan, begitu banyak bencana alam. Apalagi kalau situasi hari ini ada virus. Itu membuktikan bagi dia kalau Tuhan meninggalkan. Sebetulnya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita sudah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Alkitab berkata, siapa yang bersembunyi? Waktu Adam dan Hawa sudah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, mereka justru melawan perintah Allah. Makan buah itu di Taman Eden dikatakan. Kemudian bukannya datang pada Tuhan minta ampun, mereka justru bersembunyi. Malu, takut katanya, karena telanjang. Siapa yang sembunyi daripada hadapan Tuhan? Sejak dulu sampai sekarang, manusia. Kemudian siapa yang terus mendatangi manusia? Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dia naik ke sorga, kemudian dia berjanji suatu saat akan datang kembali untuk menjemput kita, boleh menikmati persekutuan bersama dengan dia di sorga. Jadi kita memahami Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu memelihara, menjaga kita. Perasaan kita ditinggalkan, itu mungkin perasaan yang real yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam keadaan kita kaya, di dalam keadaan kita miskin, di dalam keadaan kita sehat, di dalam keadaan kita sakit, di dalam ada masalah dan di dalam tidak ada masalah, Tuhan selalu memelihara, menjaga bersama dengan kita. Karena dia adalah kepala kehidupan kita, kepala rumah tangga. Dia adalah kepala dari segala bagian dalam kehidupan kita. Sebab itu patutlah kita bersyukur pada dia, bergantung pada dia dengan penuh. Dan saya tertarik dengan satu cerita, dikatakan ada seorang yang berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di pantai. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya bersyukur padamu karena kebaikan Tuhan luar biasa. Waktu saya sakit, Tuhan sembuhkan. Waktu saya sedih, Tuhan hiburkan. Saya juga bersyukur, telinga saya boleh mendengar, mata saya boleh melihat, otak saya boleh memiliki kepintaran, dan saya bersyukur boleh mengenal Tuhan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi tidak terasa dia bercakap-cakap dengan Tuhan di pinggir pantai itu, kemudian ombak itu menerjang. Dan dia cepat-cepat berlari. Lalu tadinya dia lihat ada 4 kaki, kemudian sekarang kok tinggal 2 kaki. Dia komplain pada Tuhan, Tuhan, di mana kaki Tuhan? Kenapa yang saya lihat hanya 2 kaki saja? Kenapa Tuhan membiarkan saya seorang diri?
Kenapa saya harus berjalan dengan tertatih-tatih, dengan penuh ketakutan, dengan penuh air mata, dengan penuh kesusahan? Saya rasa Tuhan itu jauh, padahal saya begitu membutuhkan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Anakku, saya tidak meninggalkan engkau. Engkau tahu, waktu engkau lari dari ombak itu, sebetulnya kaki yang kamu lihat itu, yang satu pasang itu kaki saya. Dan kamu ada dalam gendongan saya." Kadang mulut kita terlalu cepat ya, berkata, "Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa." Tapi waktu ada masalah, kita rasa ingin berkata, "Engkau jahat Tuhan, engkau tidak peduli." Padahal ini waktu sesak, waktu saya begitu membutuhkan engkau. Sebetulnya kalau kita mau dengar suara Tuhan, "Anakku, kamu tidak seorang diri. Saya bersama dengan engkau." Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita tetap teguh. Karena saya meyakini, kalau kita ada sampai hari ini, itu berkat cinta kasih Tuhan. Dan kita dimampukan untuk melewati semua rintangan yang ada, permasalahan yang ada hingga hari ini. Itu bukan kekuatan kita, tetapi itu berkat kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.